Selamat pagi, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parlay 18, channel yang membahas putaran prediksi sepak bola. Oke, buat teman-teman jangan lupa support dan dukungannya untuk channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan seputaran informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Oke teman-teman, pencinta sepak bola dan pencinta mix parlay atau single bet dimanapun kalian berada, kita berjumpa lagi di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 23 sampai dengan 24 Februari ya. Oke, dan sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan prediksi malam ini, saya akan review kembali untuk prediksi kemarin ya. Oke, untuk Dewa United berhadapan dengan Bali United di laga ini kita masuk ya, karena kemarin kita mengambil Bali United yang handicap 0-0 atau bermain leg-legan. Sementara untuk Persija Jakarta berhadapan dengan Barito Putra di laga ini kita masuk ya, karena kemarin kita memilih bermain over di 2,5 atau di 2,5 bola. Nah, untuk Inter Milan berhadapan dengan FC Porto di laga ini kita gagal teman-teman, karena kemarin kita mengambil FC Porto dengan menahan Inter di 3/4 atau hampir 1 bola ya. Dan untuk RB Leipzig berhadapan dengan Manchester City di laga ini kita gagal juga teman-teman, karena kemarin kita mengambil Manchester City di handicap 0,5 atau di setengah bola ya. Oke, mohon maaf teman-teman untuk prediksi kemarin sepertinya kurang maksimal, kita gagal di 2 laga dan kita hanya masuk di 2 laga saja. Oke, untuk lebih jelas silahkan kalian cek di play score kalian masing-masing. Tetap semangat dan semoga prediksi malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi ya. Oke teman-teman, kita lanjut saja untuk ke prediksi kita untuk malam ini atau dini hari. Seperti biasanya saya akan ambil 4 laga atau 4 pertandingan, dan kali ini saya ambil spesial dari Liga Eropa ya. Oke, lanjut saja untuk ke prediksi yang pertama, di mana Nantes akan berhadapan dengan Juventus di pertemuan leg kedua ya. Oke, di sini saya lihat dari peluang kemenangan memang terlihat lebih ke Juventus ya sebagai tim tamu untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, dari Nantes sendiri ada 1 pemain yang akan absen ya, sementara dari Juventus sendiri ada 6 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara untuk 5 laga terakhir dari Nantes tampil cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan mengalami 1 kali kekalahan di laga terakhir atas Lens ya. Sementara untuk Juventus sendiri tampil dengan sangat bagus, yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali seri. Kalau lihat untuk pertemuan head to head antara Juventus dengan Nantes, di mana Juventus 1 kali menang, Nantes juga 1 kali menang, dan di 1 kali pertemuan mereka berakhir imbang ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa kedua tim antara Nantes dengan Juventus. Kalau untuk performa kedua tim, memang kedua tim ini ya, tampil cukup bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya. Kalau untuk head to headnya terlihat cukup imbang ya untuk kedua tim ini. Jadi untuk analisa atau referensi saya malam ini atau dini hari antara Nantes dengan Juventus, saya lebih yakin akan mengambil Juventus cukup di handicap 0,5 atau di setengah bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke teman-teman, lanjut lagi untuk laga selanjutnya, di mana PSV Eindhoven akan berhadapan dengan Sevilla. Oke, di sini saya lihat dari peluang kemenangan memang terlihat tipis ke tuan rumah, yaitu PSV. Sementara dari PSV sendiri ada 1 pemain yang akan absen, sementara ada 5 pemain yang masih dipertanyakan. Sementara dari Sevilla sendiri juga ada 6 pemain yang akan absen dan 2 pemain juga masih dipertanyakan. Oke, di 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari PSV tampil terbilang cukup bagus, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan, yaitu saat bertemu sebelumnya dengan Sevilla juga ya. Oke, untuk Sevilla sendiri tampil juga terbilang cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan saat bertemu dengan Barcelona ya. Oke, untuk head to head antara PSV dengan Sevilla, di mana kedua tim ini baru bertemu 1 kali, yaitu pertemuan sebelumnya, dan di mana dimenangkan oleh Sevilla dengan skor 3-0. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan saya antara PSV dengan Sevilla. Kalau untuk performa hampir sama ya, kedua tim ini tampil terbilang cukup bagus. Sementara untuk pertemuan pertamanya di leg pertama, di mana PSV kalah dengan skor 3-0. Jadi untuk analisa atau referensi saya malam ini atau dini hari antara PSV dengan Sevilla, saya lebih yakin akan ke tim tamu, yaitu Sevilla, dengan menahan PSV di 3/4 atau hampir 1 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke teman-teman, lanjut lagi untuk laga selanjutnya masih dari Liga Eropa, di mana Manchester United akan menjamu Barcelona. Oke, di sini saya lihat dari untuk peluang memang terlihat tipis-tipis ya ke tuan rumah, yaitu Manchester United. Sementara dari Manchester United sendiri ada 3 pemain yang akan absen, sementara 3 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara untuk tim Barcelona sendiri ada 3 pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, di 5 laga terakhir Manchester United, di mana Manchester tampil terbilang cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali seri, dan belum pernah kalah untuk 5 laga terakhir. Sementara untuk Barcelona sendiri juga hampir sama, itu tampil dengan sangat bagus, yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali seri.
Lalu untuk pertemuan head to head antara Barcelona dengan Manchester United, di mana kedua tim ini sudah bertemu 5 kali, di mana di 3 laga dimenangkan oleh Barcelona dan 1 laga dimenangkan oleh Manchester United, dan di 1 laganya berakhir imbang ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa kedua tim antara Manchester United dengan Barcelona. Kalau untuk performa hampir sama ya, kedua tim ini sudah memiliki performa yang sangat baik untuk musim ini ya. Jadi untuk analisa atau referensi saya malam ini atau dini hari antara Manchester United dengan Barcelona, saya lebih yakin akan ketuan rumah yaitu Manchester United yang di cup 0-0 atau bermain leg-legan ya teman-teman, silahkan diambil ya. Oke teman-teman, lanjut lagi untuk laga yang terakhir masih dari Liga Eropa, di mana Union Berlin akan menjamu Ajax Amsterdam. Oke, di sini dari peluang kemenangan memang tipis ke Union Berlin sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari Union Berlin sendiri ada 1 pemain yang kena absen dan 2 pemain masih dipertanyakan. Sementara dari Ajax Amsterdam sendiri full tim ya, sementara 2 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, 5 laga terakhir dari Union Berlin. Union Berlin tampil dengan cukup bagus yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan beruntun dan 2 kali seri dan belum pernah kalah untuk 5 laga terakhir. Sementara untuk Ajax Amsterdam sendiri juga tampil dengan sangat bagus yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali seri. Oke, untuk pertemuan head to head antara Ajax Amsterdam dengan Union Berlin, di mana kedua tim sudah bertemu 2 kali dan di mana di 2 kali pertemuannya berakhir imbang ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa kedua tim antara Union Berlin dengan Ajax Amsterdam. Kalau untuk performa hampir sama ya, kedua tim ini tampil dengan sangat bagus untuk 5 laga terakhirnya. Sementara untuk head to headnya terlihat imbang ya untuk kedua tim ini. Jadi untuk analisa atau referensi saya malam ini atau dini hari antara Union Berlin dengan Ajax Amsterdam, saya lebih yakin akan ke tim tamu yaitu Ajax Amsterdam dengan menahan Union Berlin di 0,5 atau di setengah bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sehati. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya akan review kembali ya bet untuk malam ini. Oke, untuk Nantes berhadapan dengan Juventus, saya mengambil Juventus di handicap 0,5 atau di setengah bola. Sedangkan untuk PSV Eindhoven berhadapan dengan Sevilla, saya mengambil Sevilla dengan menahan PSV di 3/4 atau hampir 1 bola. Sedangkan untuk Manchester United berhadapan dengan Barcelona, saya mengambil Manchester United yang di cup 0-0 atau bermain leg-legan. Sementara untuk yang terakhir yaitu Union Berlin berhadapan dengan Ajax Amsterdam, saya mengambil Ajax Amsterdam dengan menahan Union Berlin di 0,5 atau di setengah bola. Oke, dan untuk tambahan make parlay saya akan tambahkan nanti di akhir video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu silahkan diabaikan saja. Dan di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat pagi dan salam olahraga.